Karena LGBT cirinya satu, tidak akan punya keturunan, gitu ya. Ini lagi dipromosikan agar manusia itu tidak bertumbuh lagi. Cuman yang high elite aja, yang gennya keren, yang gennya jenius atau yang sukses aja yang mereka akan survive. Jadi yang di bawah-bawah dipromosin LGBT gitu ya. Dan ini cukup memukul karena lately, akhir-akhir ini di seluruh dunia pasukan pelangi itu lagi dipromot. Ingat ya, dipromot ini persis seperti peristiwa tahun 2020 tentang pandemi, bahwa antivirusnya atau vaksinnya ditemukan dulu baru pandeminya dilepas gitu ya, karena nggak ada gunanya ada vaksin tapi nggak ada pandemi. Jadi itu dianggap adalah bagian dari depopulation. Jadi mereka-mereka yang punya penyakit generik bawaan dulu yang disikat duluan, dan itu sungguh sadis, sungguh sadis gitu ya. Sekali lagi ini teori konspirasi, karena biasa Bosman selalu menginformasikan sesuatu yang konspirasi, sesuatu yang nggak umum, tapi penting untuk kita pelajari. Jadi balik lagi, LGBT adalah strategi untuk depopulasi. Jadi ada yang berkata bahwa kenapa dinosaurus musnah? Karena dinosaurus itu tidak fit, tidak cocok dengan kehadiran manusia. Begitu lahir banyak lakinya, banyak laki, dan kemudian dinosaurus musnah. Itu salah satu teori bahwa telurnya dinosaurus atau yang beranaknya dari dinosaurus banyak laki, sehingga beberapa generasi kemudian udah gone, udah hilang, makin sedikit ininya. Kemudian ada yang kedua adalah komet jatuh, bumi ketutup dengan awan yang gelap selama 3 tahun, gak ada matahari, tumbuhan mati, maka dinosaurus juga mati. Ada banyak teori itu, tapi terbukti kenapa beberapa penemuan telur-telur dinosaurus diduga DNA-nya adalah pria atau laki, atau jantan lah. Ini bicara binatang kok, jenis kelaminnya jantan. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi ke teori kedua tentang konspirasi, apa yang terjadi sekarang. Yang menarik adalah di Kanada. Negara ini cukup, mungkin karena orangnya Perancis semua nih, saya lagi sentimen sekali dengan Perancis. Bukunya di video narasi Bosman sangat mengkritik keras tentang pemerintah Perancis. Yang kita tahu ada orang memuja romantismenya Paris, indahnya Paris atau romantismenya Paris. When you in Paris, kamu kalau ada Paris, totok kamu jatuh cinta aja karena kotanya sangat romantis. Tapi kita tahu yang ada di Perancis itu kebanyakan terlihat baik, tapi negara itu adalah negara penjajah. 14 negara Afrika saat ini masih berada di tangannya Perancis, yang seluruh kekayaannya $500 billion per tahun diambil oleh Perancis. Jadi saya pikir saya pengen balik lagi ke Kanada, dan ini bagian dari depopulasi, teori depopulasi gitu, teori depopulasi. Jadi atau pengurangan jumlah penduduk. Jadi teori konspirasi yang kedua adalah, dan ini pemerintah Kanada, habis ini Amerika pasti, pemerintah Kanada ini mengumumkan bahwa kalau Anda beli vitamin itu Anda harus prescription. Jadi gini, kita tahu ada kuratif, ada preventif. Nah ini istilah kesehatan dulu ya teman-teman. Ada kuratif, ada preventif. Jadi kuratif adalah orang sakit disembuhkan dengan obat, dengan operasi dan lain sebagainya. Kalau preventif adalah menghindari mereka untuk sakit, di prevent. Nah, kuratif adalah dunia medik, dunia kedokteran. Kalau preventif adalah ditambah vitamin, mineral, suplemen, jamu, organik dan lain sebagainya, itu bagian dari preventif. Nah, di Kanada bagian dari preventif ini nggak boleh lagi, sekarang pindah ke kuratif. Jadi kita mau beli vitamin harus ada prescription, harus ada resep dari dokter. Kalau kita mau beli mineral, misalnya tubuh kita perlu zinc, tubuh kita perlu magnesium, bukan mineral ya, bukan vitamin ya, itu kita harus prescription. Jadi, dan ini tidak boleh dijual bebas. Jadi di Kanada saat ini keluar peraturan bahwa vitamin, mineral, suplemen, kemudian jamu-jamuan itu tidak boleh dijual bebas, harus prescription. Artinya orang tuh kayak nggak boleh sehat. Ini kesannya ya, nggak boleh sehat. Kenapa?
Karena mereka semua dibawa ke medik, semua dibawa ke farmasi saat ini. Jadi Big Pharma itu benar-benar mengendalikan kesehatan dunia. Nah, teman-teman bisa bayangin, kita kan untuk menghindari ke penyakit atau nanti tindakan kuratif, ya tentunya preventif. Kita harus pola hidup sehat, makan sehat, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Itu bayangin kalau itu nggak boleh, atau itu harus pakai prescription, kan jadi mahal. Nah, dan ini kesannya membuat orang jadi ya nggak ada panjang umur, semua berpenyakit, semua masuk Big Pharma. Itulah kritikan pertama setelah tadi yang LGBT dipromosikan untuk orang tidak punya keturunan. Yang kedua adalah orang-orang ini tidak boleh sehat gitu ya, supaya sakit semua, supaya habis satu generasi. Yang sehat yang mereka yang kaya-kaya itu aja. Jadi ini parah sekali apa yang terjadi di dunia saat ini. Nah, ini yang mau kita share kepada teman-teman untuk berpikir itu saat ini terjadi. Jadi, dan kita harus menggagalkan rencana ini, rencana kaum elit ini. Yang, nah sekarang yang kedua, nanti baru kita membicarakan yang lokal ya, internasional dulu. Jadi saat ini kita tahu ada perang di mana, di Ukraina, dan kita tahu perangnya adalah karena NATO ekspansi. Karena NATO ekspansi, maka Rusia menganggap kalau di Ukraina menjadi anggota NATO, maka dia udah pagernya Rusia udah berbahaya, bentar lagi NATO menyerbu Rusia, karena itu Rusia menyerbu duluan gitu ya, itu berangkatnya. Kemudian kita tahu bahwa di tahun 2017 Xi Jinping mengatakan bahwa dia akan tidak ada lagi satu Cina dua sistem. Saat ini kan One China Two System. Satu China-nya adalah mainland komunis, sistemnya di Taiwan satu Cina juga, tapi sistemnya demokrasi. Dan Xi Jinping dengan jelas mengatakan bahwa nanti One China One System. Dan kemarin di tahun 2022 pada saat pengukuhan dia menjadi menjabat ketiga kalinya, dia juga mengatakan dengan jelas bahwa arahnya akan membuat One China One System. Dan artinya apakah dia akan menyerbu Taiwan secara militer atau secara diplomatis, kita nggak tahu. Yang jelas kita melihat kekuatan militer di Tiongkok lagi kencang di perbatasan dengan Taiwan. Ada 7 tempat latihan di keliling Taiwan, dan Amerika membangun pangkalan untuk melindungi Taiwan supaya tetap demokrasi, supaya tetap tidak komunis, mulai dari Jepang, Pulau Mageshima, terus turun di Pulau Ryukyu Island, terus sampai Taiwan, terus sampai Filipina, dipakai pagar namanya Island Chain gitu ya. Saat ini di Laut Utara Natuna, saya nggak mau sebut lagi Laut Cina Selatan, itu Cina yang ngomong, kalau kita ngomongnya Laut Utara Natuna. Di Laut Utara Natuna, sebelah sisi baratnya atau tengahnya itu semua kekuatan militer sudah berada di sana. Jadi kita lihat itu sangat tegak gitu ya. Kemudian ada lagi yang menarik adalah di Afrika. Saat ini Niger baru saja dikudeta, dan di belakangnya adalah Wagner. Sebelumnya adalah Burkina Faso, di belakangnya juga Wagner. Ada Ibrahim Traore di sana. Kemudian sebelumnya adalah Guinea, itu juga di belakangnya Wagner. Yang terakhir di awal adalah Mali. Jadi Mali, Guyana, Burkina Faso, dan Niger itu adalah 4 di antara 14 negara jajahan Perancis yang pelan-pelan lagi digerogoti oleh Rusia, karena Perancis saat ini memang masih negara penjajah. Ada 14 negara emang terlihat merdeka, negara tersebut tahun 60-an dimerdekakan oleh Perancis, tetapi